Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak Nunu? Baik-baik saja, cuman ada sedikit masalah, Bu, tentang pembelajaran saya. Hmm, santai saja Pak. Kalau boleh tahu, Bapak ingin bertemu dengan saya itu, apakah ada yang ingin dibicarakan? Iya, Bu, tentang masalah yang tadi saya sebutkan ya, ada sedikit masalah gitu. Masalahnya di pembelajaran saya, Pak. Bu, saya mengalami, Bagaimana Pak mengalami apa dalam saya mengalami, pembelajaran? saya mengalami sedikit hambatan ya. Anak-anak itu belajar kemarin tentang ini, bukan kemarin ya, yang dulu-dulu tentang listrik. Saya takut kejadian lagi untuk pembelajaran berikutnya ya, Bu ya. Saya waktu itu mengajar padahal apa sudah menggunakan beberapa teknik ya disatuin, cuman ada aja gitu ya siswa yang malas, yang kelihatan apa kurang menyimak pembelajaran saya dan kadang-kadang kelihatan asal-asalan belajar gitu, Bu. Masalahnya itu tentang Hmm, listrik, kalau salah ya. begitu ya Pak. Jadi, eh, pada hari ini mungkin kita akan membicarakan tentang permasalahan Bapak ketika pembelajaran, ya Pak ya. Jadi Iya, ketika pembelajaran itu Bapak mengalami beberapa kesulitan, salah satunya yaitu siswa tadi kurang menyimak ketika Bapak menjelaskan, mungkin ya Pak. Lalu juga iya, kelihatannya anak-anaknya males gitu ya Pak. iya. Itu yang mungkin akan kita bicarakan pada kali ini. Nah, kemudian kira-kira apa yang ingin Bapak capai atau tujuan dari pembicaraan kali ini? Bapak ingin mencapai tujuan apa, Pak? Gini Bu, saya tujuannya ingin memecahkan masalah saya ya, bagaimana memperoleh rancangan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan dan membuat siswa aktif dan motivasinya tinggi gitu dalam pembelajaran di situ, Bu. Ada? Ya, berarti tujuan pada kali ini yaitu Bapak ingin meningkatkan motivasi siswa ketika belajar ya, Pak. Kemudian juga Iya, ingin rancangan pembelajaran itu yang efektif dan yang inovatif sehingga siswa aktif itu yang seperti apa mungkin itu ya, Pak, ya? iya, Bu, Nah, lebih ke situ. iya. Nah nah, Bapak, terima kasih pada kali ini kita akan, berbagi ya, kita akan berbagi, dan fokus pada bagaimana cara kita mencari solusi agar siswa dapat tertarik pada materi listrik tadi ya, Pak, ya? Pada materi Iya, masalah listrik itu sih. supaya siswanya tidak malas, kemudian bisa menyimak dengan baik gitu ya, Pak? Iya. Nah, baik, kita mulai aja ya, Pak. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi terlebih dahulu. Situasi ya dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bapak merasa bisa mencapai pada tujuan ini? Kalau tujuan ini masih di 60-70 kalau sekarang ya, Oh, antara rentang mhm. itu, Bu. Ya, Sekarang berarti Bapak merasa sekarang sedang di 6 sampai 7 ya, Pak? 7 6 iya sampai ya. 7 tujuan yang, Bapak, apa namanya itu, Bapak ingin capai dari tadi bahwa ingin membuat rencana pembelajaran ya, Pak? Iya. Kemudian, kira-kira Bapak ingin mencapai di skala berapa supaya tujuan, Bapak kali ini bisa tercapai, supaya siswa menjadi lebih aktif ketika pembelajaran, seperti itu? Pastinya ya di angka minimal 80-90 lah, Bu. 8 sampai 9 ya, kalau skala 10 Iya, ya, gitu. iya. Iya, bagus, Pak. Itu 8 sampai 10 itu sudah bagus, berarti keinginan Bapak ada meningkatkan hal tersebut ya, Pak. Iya, Nah, selanjutnya Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang, atau alasan siswa, kenapa sih bisa tidak tertarik
ketika Bapak menjelaskan rangkaian listrik tersebut. Nah, apakah ada faktor-faktor tertentu mungkin karena siswa tersebut atau apa menurut Bapak jadi faktor-faktor penghambat atau alasan kenapa siswa tidak tertarik ketika Bapak menjelaskan rangkaian listrik? Yang saya dapat ya setelah melihat-lihat sedikit-sedikit observasi ya kepada anak-anak, ternyata mereka itu merasa bosen apa yang saya terapkan ya, apa wawancara lagi, apa sih yang bicara sendiri itu, Bu? Apa, Pak? Apa, Ceramah yang ceramah? oh iya, ceramah, Bu. Iya, Saya cuma iya, menerapkan ceramah, terus, eee, praktek dengan menggunakan gambar yang dari Google itu ya, tidak apa, iya. LKPD yang Mmm, biasa-biasa aja seperti itu. Terus, pembawaan saya mungkin yang kurang memvariatifkan pembelajaran itu menghambat. sinyalnya punten, Ya, iya. lanjut tuh, lanjut Jadi lanjut. gimana tadi tuh Tadi masalahnya? masalahnya mungkin saya lebih ke salah salah memilih metode pembelajaran kali, Bu. Dari ceramah, cuma ceramah, terus membuat Mhm, LKPD-nya yang biasa berbasis gambar saja, yang dia download dari itu mungkin mereka bosen, mereka kelihatan bosen, terus pas presentasi juga mereka asal-asalan begitu, Bu, gara-gara itu mungkin. mhm, mhm. Nah, oh jadi mungkin, jadi kita sekarang sudah bisa mengidentifikasi masalah Bapak ya, Pak, yaitu bahwa siswa merasa bosan ketika Bapak menjelaskan pembelajaran ya, Pak, ya? Karena Bapak hanya menggunakan ceramah. Kemudian gambar-gambar dan LKPD yang biasa-biasa saja. Itu ya, Pak, Iya. faktor Iya, utama begitu. permasalahan Bapak, pada sekarang kita sedang berdiskusi ini. Iya. Nah, mungkin selain faktor yang tadi, ada faktor lain tidak? Kenapa si anak bisa bosan atau jenuh ketika belajar rangkaian listrik? Mungkin mereka merasa tidak penting untuk belajar listrik itu, Bu. Mereka kayaknya merasa tidak penting untuk belajar listrik, kayaknya gitu, nggak tahu dari faktor apa gitu. Et Iya, jadi faktor lain selain faktor yang tadi, apa kira-kira menurut Bapak? Menurut saya merasa tidak penting gitu ya, anak-anak itu merasa tidak penting bahwa materi listrik itu, berguna bagi kehidupan mereka gitu. Hmm, jadi anak-anak merasa bahwa rangkaian listrik ini tidak penting gitu, Pak? Iya kayaknya begitu Iya, ya, mhm. jadi itu mungkin faktor lainnya. Baik, saya juga mengerti bahwa, mungkin anak-anak merasa ketika belajar listrik ini pusing, terus pembawaan Bapak terus kemudian, hanya menggunakan ceramah juga ya, Pak. Nah, menurut Bapak apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi, bahwa anak menjadi malas, kemudian, tadi tuh kurang menyimak. Jadi apa kekuatan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya harus merubah beberapa eee, pendekatan saya ya, dalam menerapkan metode belajar. Mungkin saya harus melibatkan media belajar yang baru ya, Iya, seperti penggunaan media realia ya, kayak yang nyata-nyata gitu, tidak hanya gambar, mhm, terus penggunaan, media seperti video mungkin yang sedang kekinian ya, mungkin mhm, ada apalagi teknik-teknik pencampuran PSE itu ya dimasuk-masukin ya, mungkin seperti itu aja, mhm. Bu. Mhm. Bagus sekali Bapak. Itu rencana, Bapak untuk mengatasi hal tersebut menurut saya juga sudah baik sekali ya, Pak. Lalu, bagaimana menurut Bapak atau rencana Bapak untuk menerapkan media real ini, eee, dimulai dari mana dulu gitu, Pak? Ketika Bapak menerapkan media real ini? Ya dari mana ya, mungkin, di pelajaran yang ini ya, kalau sekarang kan 2 minggu lagi mau
dilaksanakan ya untuk pembelajaran tentang listrik. Mungkin dari sekarang saya akan merancang semua itu, pembelajaran yang melibatkan media realia, pembelajaran yang menggunakan video, saya akan merancangnya dari sekarang. Terus saya izin ke kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada ya dari situ. Mulainya mungkin ke anak-anak juga saya akan berkomitmen lah, seperti itu. Bagus sekali Bapak, berarti Bapak akan memulai dari pembelajaran yang sekarang ya, Pak. Kemudian, Iya, menurut Bapak, solusi yang baik, untuk mengatasi, masalah tadi itu tadi menggunakan media realia ya, Pak, iya, secara real. Dengan secara real, lalu bagaimana bila ini Mak, ada hambatan ketika Bapak menerapkan media real ini, ternyata ada hambatan, apakah ada apa, ada opsi lain gitu untuk mengatasi hal tersebut? ya mungkin saya akan apa ya, melihat-lihat aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang Mhm, sekarang yang bisa praktikum itu mungkin saya mhm, akan mempelajari aplikasi itulah buat praktikum mhm. di apa ya, di keplasan di ruang apa ya, siswa ada belajar ya tentang praktikum yang langsung diterapkan ke situ, tapi emang mungkin ada sedikit hambatan, cuman bisalah kalau berkelompok gitu. Mhm. Itu Bagus mungkin sekali Bapak, ide Bapak itu tadi ketika, kita sudah mempersiapkan dengan media real ternyata takutnya ada kendala atau apa, ada solusi dari Bapak yaitu, yang kedua, opsi kedua yaitu menggunakan apa tadi, menggunakan aplikasi semacam aplikasi buat ya, praktikum gitu ya, heeh. iya, ya betul Pak, menggunakan aplikasi dan apa, kebetulan Bapak sudah mempunyai ruangan yang besar itu ya, Pak, jadi sarana prasarananya juga sudah mendukung ya, Ya, Pak? kayaknya sudah Iya, mendukung, cuman saya harus belajar lagi tentang itulah, tentang iya, aplikasinya itu, ya. iya, Pak, bagus sekali berarti sarana sudah mendukung, tinggal nanti Bapak menerapkan, ketika pembelajaran supaya siswa mau mengikuti materi rangkaian listrik ya, Pak. Iya, Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana cara Bapak, mengatasi atau, atau memastikan jadi bagaimana cara Bapak memastikan bahwa rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar? ya tentunya dengan apa ya, survei dulu ke anak-anak, apakah mereka mau, kalau mereka menanggapi dengan ceria, dengan apa, pasti anak-anak akan mengikuti pelajaran itu dengan sukses, menurut saya kayak gitu, Bu. Bagus sekali Bapak, berarti Bapak yang pertama kali itu ketika memastikan berjalan lancar itu dengan cara bertanya dulu kepada muridnya ya Pak, kepada siswanya, "Sudah Iya, siap belum untuk menggunakan media real?" Atau planning kedua tadi menggunakan aplikasi itu. Ketika sudah siap, maka rencana Bapak akan dilaksanakan. Nah, iya. selanjutnya apa prioritas utama Bapak pada kegiatan, atau tujuan yang ingin capai, yang paling prioritas itu apa? Ya tentunya meningkatkan prestasi mereka ya, jangan lagi ada kayak yang kemarin harus mengulang gitu ya, harus remedial. Sekarang pengennya 90% lulus, ya kalau ada remedial cuma 1%-nya gitu ya. Begitu aja, Bu. Iya, iya Bapak, bagus sekali rencana Bapak. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan, rencana Bapak ini? Sesegera mungkin pas waktunya pelajaran tentang listrik saya akan menerapkan rencana ini. Berarti rencana Bapak ini akan dilaksanakan pada jadwal pelajaran IPAS ya, Pak? Pada Iya, pelajaran IPAS-nya? Bagus sekali, Pak, berarti sesegera mungkin akan dilaksanakan. Misal kalau besok jadwalnya ya besok gitu ya, Pak, kita iya, laksanakan, iya, ya. tapi Nah, kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan bahwa siswa tersebut sudah, mencapai tujuan yang Bapak inginkan? ya Dilihatnya dari mana gitu? tentunya dari ini, dari ulangan hariannya, kalau paling awal paling ini, dari ulangan harian, meningkat bagus, Mhm, dalam proses pembelajaran mereka terlihat senang,
dalam Mhm. penilaian-penilaian lain mereka menonjol lah, meningkat daripada yang sebelumnya gitu aja. Mhm, Bapak berarti betul sekali, bagus. Menurut saya juga sama seperti Bapak bahwa nanti dilihatnya dari nilai ulangan atau ulangan harian ya Pak, kemudian dilihat dari apa namanya itu, siswa ketika, Belajar proses pembelajaran ya Pak. Jadi bisa dilihat bahwa siswa tersebut sudah meningkat atau belum dari sebelumnya gitu ya Pak. iya, Kemudian, siapa saja yang perlu dimintai dukungan saat, tujuan pembelajaran ini dilaksanakan, Pak, dukungan yang Bapak minta. dukungannya tentu tadi ya, dari kepala sekolah, dari mungkin Mmm, siswa-siswa itu sendiri, dan kalau mhm, perlu bila perlu dari teman-teman sejawat tentunya untuk, lebih lagi mengajari tentang apa tadi, aplikasi yang jadi solusi kalau ada hambatan yang pertama ya. mhm. Wah, hebat sekali, Pak, berarti Bapak, berkolaborasi dengan semua, meminta dukungan dari Iya, teman, harus. kemudian dari ke Bapak kepala sekolah ya, Bu ya, Pak, ya? Iya, Kemudian ya, Pak, selanjutnya mungkin tindak lanjut setelah coaching ini apa? ya segera mungkin menyiapkan diri ya untuk membentuk Mhm. rencana-rencana tadi yang saya buat bicarakan bersama ibu, kan segera direalkan lah dari awal. Bagus sekali Bapak. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah melaksanakan coaching bersama saya? Tentunya senang dan lebih yakin akan rencana-rencana saya. Wah, saya mendukung sekali apa rencana Bapak yang direncanakan ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknik real ya, Pak. Nah, saya mendukung sekali apa yang Bapak inginkan supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan tadi, supaya siswa tidak mengantuk ya, Pak. Nah, Iya, dan meningkatkan siswa menjadi termotivasi belajar ketika pembelajaran IPAS, pembelajaran rangkaian ristik. Kemudian media belajarnya juga tadi menurut saya sudah bagus sekali, keren Pak, sudah keren. Dan, selanjutnya mungkin nanti kita akan berkomunikasi lagi ya Pak. Nah, saya terima kasih atas segala rencana Bapak ya Pak ya, tadi rencananya sudah bagus sekali dan semoga, aksinya segera diterapkan dan tetap semangat Pak, kita sama-sama belajar ya Pak ya. iya. Semoga, anak-anak bisa aktif dan termotivasi dengan Amin, rencana Bapak. Bu. Iya, amin, Bu. Ya, ya. Makasih, Bu. Ya mungkin Bapak sudah ya. Kita bertukar peran ya. Eh, ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Nenden. Waalaikumsalam Pak Nunu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Hmm, terus hari ini kita akan ada sesi coaching ya. Itu Ibu lagi ada apa, ada masalah apa begitu, Bu? Mmm, saya hari ini ingin berbicara dengan Pak Nunu bahwa ada permasalahan. Saya ini merasa banyak sekali tugas yang saya, laksanakan gitu, Pak. Jadi saya rasanya tidak bisa me-manage waktu. Nah, Hmm, tidak bisa me-manage waktu karena saya, banyak tugas dari CGP yang setiap hari harus dilaksanakan, tugasnya dikerjakan, kemudian saya juga tugas kewajiban saya sebagai guru mengajar di sekolah, kemudian, kemudian alhamdulillah saya juga mendapat panggilan PPG ya, Pak. Saya juga sekarang sibuk sekali dengan, PPG, kemudian mungkin saya juga sebagai seorang istri ya, Pak, di rumah iya. kadang-kadang saya, jarang untuk memasak gitu, Pak, karena Oh, saya sibuk mengerjakan tugas. Nah, ketika oh, di sekolah juga saya merasa raga di sekolah, tapi pikiran saya melayang-layang entah di mana, oh, begitu, mikirin tugas terus. Itu, Pak, oh, iya. permasalahan saya. Aduh, hebat ya Allah mengkaruniai berbagai kegiatan buat Ibu. Ya ada CG.
ada PPG, ada seorang istri, dan yang apalagi sebagai guru ya, waduh hebat sekali. Tapi, saya yakin ya, itu semua adalah karunia Tuhan buat Ibu ya. Nah, jadi, tujuan sesi kita hari ini adalah untuk membantu Ibu menemukan solusi terbaik dalam mengatur waktu Ibu ya, dan apa, berfokus sehingga Ibu menyeimbangkan semua tanggung jawab dari Ibu ya, peran-peran Ibu. Mungkin kayak gitu ya, Bu? Iya betul Bapak. Jadi saya Eee, susah untuk me-manage waktu dan, pikiran saya masih terngiang-ngiang tugas. iya ya, oke. Terus, sebelumnya apa yang ingin Ibu capai secara keseluruhan dengan mengikuti CGP, PPG, dan menjalankan tugas sebagai guru? Sebelumnya saya ingin tahu dulu. Jadi, tujuannya yaitu saya ingin bisa mengatur waktu saya. Kira-kira bagaimana cara saya mengatur supaya tugas, atau jadwal saya itu tidak terlalu padat gitu dalam satu hari gitu. Oh, iya. Jadi Ibu kalau berhasil me-manage waktu dengan baik, apa yang akan terjadi gitu sama Ibu? Ya mungkin kalau misalkan saya berhasil me-manage waktu, tentunya saya menjadi lebih ada sedikit waktu luang ya, Pak, untuk bersantai, mungkin untuk tidur siang gitu ya, Pak. Kemudian juga, bisa fokus ketika mengajar juga gitu, Pak, fokus kepada anak-anak Oh, gitu. iya. Bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ketika saya mengajar, mungkin itu, Bapak. Mmm, mhm mhm. Ya ini ya, biar ada semuanya berjalan dengan baik intinya begitu ya, Bu, ya? Kata Ibu Iya tadi. iya betul, Bapak. Oh, hebat. Itu adalah tujuan Ibu ya? Mhm. Oke, untuk sebelumnya kita menggali dulu masalah ya lebih dalam. Bisakah Ibu jelaskan lebih detail tentang kesulitan Ibu yang dalam membagi waktu tadi kan, kesulitan-kesulitan yang paling utama itu bukan halo, Ibu? Ada? I ada. Nah, jadi gimana, Pak? Yang Kesulitan saya paling ya, Pak? yang paling utamanya heeh, dalam Mhm. membagi Jadi waktu yang itu paling karena utama apa gitu. iya, yang paling utama itu yaitu kesulitannya ketika saya mengajar, kemudian ada Zoom juga, Pak, ya. Sekarang Iya, kan lagi ada Zoom ini, Pak, Zoom yang 5 hari tuh, Pak, kan dilaksanakan heeh, saya baru ingat, dilaksanakan dari jam 10 sampai jam 2 siang gitu ya, Pak. Jadi oh saya iya, nggak fokus, Pak, gitu. Sedangkan di kelas juga WiFi-nya nggak ada gitu. Jadi harus di kantor gitu. itu ya Itu yang paling utama sih, Pak. mhm. Jadi ada tugas lain ya yang menghambat tugas Ibu gitu. Iya, betul, ada Nah, tugas lain. terus apa yang Ibu rasakan merasa kewalahan yang dengan kebanyak tugas itu? Iya, yang mungkin yang saya rasakan itu saya merasa capek banget gitu teh, Pak. Oh Sangat iya, kewalahan dan saya juga merasa kasihan kepada anak-anak, saya mengajarnya kurang maksimal gitu pas saat mhm kegiatan pembelajaran gitu, Pak. Itu yang paling ini banget sih, jadi kasihan ke anak-anaknya, jadi bilang, "Ibu kemana lagi?" Katanya tuh, mhm. seperti Oh itu. iya, iya hebat ya Ibu bisa melakukan semuanya dengan baik ya. Masalah Ibu tidak fokus kalau ada kegiatan lain yang bersamaan ya, Iya iya betul, Bapak. jadi tidak fokus, anak-anak nggak fokus, ke apa, kegiatan yang lain itu nggak fokus, jadi semuanya amburadul ya, Bu? Iya betul, Bapak. Kalau bisa diprioritaskan, kegiatan apa yang menurut Ibu paling diprioritaskan saat ini? Kalau yang prioritas mungkin saya di kegiatan saya mengajar, Pak. Oh Karena itu iya, kewajiban saya, mengajar anak-anak jangan sampai anak-anak ditinggalkan, saat jam pembelajaran, itu Pak yang paling saya prioritaskan. iya.
Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mhm. Iya, Pak. Apa saja, apa ya, usaha Ibu untuk sekarang yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin usaha saya untuk mengatasi masalah ini, saya membuat schedule, Pak, skala prioritas seperti tadi ya, Pak, Oh ya, mengutamakan dulu mana yang paling penting, kemudian saya buat catatan-catatan kecil, jadwal-jadwal itu ditulis, kemudian di-print bisa ditempel di, eee, ruang kerja, di kantor ataupun di rumah, kemudian saya juga bisa membuat catatan di HP, kemudian dibikin wallpaper, Pak, itu mungkin. wah hebat betul Bu, itu udah cocok banget. Menurut saya juga ya, tadi apa kata Ibu, ada catatan kecil, ada penyusunan jadwal ya Bu, terus ada Iya. dibikin lagi wallpaper biar pas buka HP yang paling sering ya kalau, kita mah membuka HP pasti, wah ada keingetan, itu udah bagus Bu, udah bagus itu rencana aksi yang bagus. Cuman, bagaimana cara Ibu mengalokasikan waktu untuk setiap kegiatan? Mungkin di Nah, mungkin alokasinya kalau saya pagi mengajar sampai siang, kemudian ketika pulang dari sekolah, saya mengerjakan tugas CGP ya, Pak. Ketika mhm tidak Zoom, karena alhamdulillah kalau Zoom, biasanya habis duhur atau setelah Isya ya, Pak. mhm, Kemudian kalau tugas PPG, saya usahakan itu kalau sudah CGP beres, saya ke PPG gitu, karena ada rentang waktunya. Kemudian kalau untuk mengajar ketika ada tugas Zoom yang lain, saya sekarang membeli paket data yang sesuai dengan, itunya, Pak. Jadi tidak mengandalkan WiFi di sekolah gitu. wah iya itu Itu bagus, mungkin, Bapak. udah bagus ya itu rencana yang udah bagus juga. Terus waktu udah efektif ya dibagi-bagi, schedule sudah mau dibikin kali ya Pak, Bu? Iya. Eee, Kalau melihat ke depan 1 minggu ke depan ya, target apa yang, Ibu Ibu apa ya, Ibu ingin capai di kalau melihat ke seminggu ke depan? Bagaimana, Bapak? Target yang Ibu capai dalam 1 minggu ke depan itu inginnya apa? Mungkin target saya dalam 1 minggu ke depan, saya ingin bisa, tersusun rapih, Pak, jadwal-jadwal saya supaya bisa, eee tidak berantakan, bisa fokus ke suami, fokus Oh ke ya, anak, di sekolah, kemudian juga fokus pada tugas-tugas gitu. oh ya bagus bagus. Terus bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana Ibu itu? Untuk mengukur keberhasilannya bagaimana ya Bu? Contoh ke depan. Untuk mengukur Mmm, keberhasilannya mungkin saya lihat eee, mungkin mengukur keberhasilannya saya lihat dari bagaimana, eee, pola saya di sekolah, Pak, seperti itu. oh iya iya. Maksudnya pola kegiatannya, Pak, jadi nggak ini, kalau ngajar fokus ngajar, tidak, Kepikiran yang mengerjakan lain? tugas yang lain, seperti Oh iya itu. bagus. Bagus, udah bagus ya. Iya. Okelah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan bahwa Ibu tetap berkomitmen pada rencana yang telah Ibu buat? Yang akan saya lakukan untuk berkomitmen itu, saya akan membuat rencana atau catatan ini, itu, Pak. Oh, Kita buat rencananya dan jadwalnya. wah hebat. Terus siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung semua itu, Bu? Mungkin yang akan saya libatkan itu dari, meminta dukungannya, Pak, meminta dukungannya dari Mhm, rekan kerja, Pak, ketika di sekolah meminta bantuan dan mengingatkan ketika ada jadwal, misalnya ketika jadwal Zoom, kemudian jadwal, belajar PPG, kemudian CGP, kemudian selain dari rekan sejawat juga saya meminta dukungan dari suami saya di rumah, tentu itu, yang Pak. penting itu ya, doanya dari suami. Iya. Aduh. Terus kalau ada heeh.
ada halangan atau kendala dalam menjalankan rencana itu, Ibu mau lakukan apa? Mungkin saya kalau misalkan ada halangan atau ada halangan ketika melakukan schedule itu, saya meminta bantuan kepada teman saya atau kepada suami saya, "Nanti ingetin ya, bahwa misalkan besok jadwal ini, soalnya saya suka lupa," gitu. Saya minta minta, diingetin sama teman atau sama suami gitu. Oh, berarti yang mendukung Jadi Ibu saya siapa? jadwalnya di-share Oh iya, di-share, Pak, jadwal di-share. Bagus bagus, Bu. Terus iya. yang mendukung itu berarti siapa aja tadi? Yang mendukung tentunya, dari rekan sejawat, Pak, harus Oh iya, oh mendukung. iya, terus? Iya. Kemudian Terus dari apa lagi? suami juga Oh minta iya, dukungan. Iya. udah bagus ya. Untuk refleksi ya, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan rencana ini? Apa, setelah coaching hari ini? Mhm. Mungkin setelah saya berdiskusi dengan Bapak hari ini, perasaan saya merasa lega, merasa plong beban pikiran saya. Jadi yang Ya, tadinya saya mumet sekali karena, saya merasa tidak bisa me-manage waktu, sekarang saya bisa me-manage waktu, Pak, alhamdulillah. ya. Mengetahui solusi, gitu. Oh iya, baik 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 ya. Udah tadi solusinya ya, bisa membuat jadwal yang tepat, membuat not di HP, ditempel di dinding ya. Bagus itu udah Mhm. semuanya udah bagus. Terus menurut Ibu apa yang harus kita tingkatkan dari pembicaraan ini terutama saya? Mungkin ya buat siapa, Pak, Buat ditingkatkannya? saya buat saya. Buat Bapak, kalau menurut saya sih cukup sudah kita sudah cukup baik ya, Pak, Ya, sudah cukup baik. oh ya, Kemudian, eee, ya pembawaan Bapak sudah baik, mungkin ditingkatkannya mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak, supaya bisa kita kalau ada masalah-masalah lain kita sharing lagi, seperti bagus. itu. Ya, terima kasih ya Bu Nenden atas ininya. Iya, Bapak, sama-sama. Semoga kita bisa ini lagi ya, Pak, sharing lagi. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.